Selamat pagi Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kamu yang terberkati di dalam nama Tuhan. Kembali bersyukur dan bersukacita bersama saat kita masih diperjumpakan dalam persekutuan orang-orang kudus melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapkanlah hati hidup saudara-saudara untuk menjadi ucapan syukur persembahan yang hidup kepada Tuhan, menjawab segala kasih dan kemurahan-Nya. Bersama kerinduan kita dalam mendengar merenungkan firman Tuhan, saatnya kita akan dengarkan. Namun sebelumnya marilah bersama kita berdoa. Terpuji nama-Mu Allah yang pengasih dan penyayang, yang tidak pernah berhenti melakukan karya-karya besar dalam kehidupan kami, yang selalu menyatakan pertolongan, topangan dan penguatan, bahkan memperlihatkan dan menyatakan cinta kasih dalam kesetiaan di dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih Bapa untuk kehidupan baru. Kami boleh diperjumpakan dengan hari baru ini, di mana Tuhan akan menuntun kami dalam melakukan aktivitas hidup keseharian kami. Sebelum kami beranjak dan melakukan aktivitas itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu berdoa, bersembah sujud, bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kiranya Allah berkenan, dan juga kami datang membawa hidup kami untuk diisi oleh firman-Mu, agar hidup kami boleh tetap diarahkan, dibimbing lewat kuasa firman itu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk bisa memahami firman-Mu, dan kami sudah sedia mendengarkannya. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar, baca bersama dari kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan, penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja.
5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita untuk firman yang sudah kita dengar bersama, kita diarahkan dalam satu tema, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Tak jarang negara yang menganut sistem ini mengalami gejolak perebutan kekuasaan. Mereka berharap meluaskan daerah kekuasaan. Seorang raja sebagai pemimpin tertinggi selalu merasa diri lebih dari raja yang lain. Hal inilah yang terjadi dalam bacaan kita. Dalam penglihatan tersebut, Babel digambarkan sebagai seorang pelacur besar yang penuh dengan dosa. Betapa tidak, sebagai bangsa yang besar, Babel menghasilkan para raja yang cabul dan melawan Allah. Bahkan rakyatnya pun turut mabuk oleh anggur percabulannya. Babel seperti seorang perempuan pelacur yang mengendarai iblis. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 3 dari perikop kita. Mereka hendak berperang melawan anak domba dan congkak menunjukkan kekuatannya. Mereka merasa diri kuat dan lebih hebat daripada Allah. Namun anak domba mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Ayat 14. Siapa yang setia kepada anak domba akan menang melawan Babel. Yang setia kepadanya akan terus melihat kemenangan sang anak domba, sedangkan yang hidup dalam Babel akan dibinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah dipojokkan oleh orang lain karena memilih setia kepada Yesus Kristus. Sementara karena pilihan lain, orang tersebut tampak lebih baik, lebih senang, lebih berhasil dan menjanjikan. Bagaimana respon saudara? Mungkin ada yang tergoda dan akhirnya dikalahkan sehingga mengikuti mereka. Ada pula yang berupaya keras untuk melawan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan memilih meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan kita tetap setia bersama Yesus, Sang Anak Domba. Amin. Mari berdoa. Dalam penuh kerendahan Tuhan, kami bersujud dan memohon ampun daripada-Mu
untuk segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, tanda ketidaksetiaan kami kepada kehendak Tuhan. Firman-Mu mengajarkan bagi kami bagaimana kami setia, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai cobaan-cobaan, menggiurkan, menyenangkan, mensukacitakan, tetapi sesungguhnya itu akan membawa kami kepada kebinasaan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Bimbinglah kami Roh Kudus supaya kami menjadi pribadi yang setia, menyerahkan diri kepada anak domba yaitu Yesus Kristus, sehingga kami menjadi ahli waris, pewaris daripada kehidupan kekal itu. Terima kasih Bapa untuk rencana-Mu dalam hidup kami, secara khusus hari ini. Kepadamu kami memberi diri, kami memberi waktu, tenaga. Tuntunlah kami untuk menjalankan rencana-Mu itu dalam aktivitas dan keseharian kami masing-masing. Kiranya apa yang kami lakukan benar-benar menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bisa setia, kami bisa sabar, kami bisa jujur Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam menghadapi kehidupan keseharian. Rumah tangga mereka tetap diberkati, anak cucu mereka diberkati, baik dalam pertumbuhan, pendidikan, pencarian kerja ataupun pencarian pasangan hidup. Berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, baik yang dalam jemaat Tamalan Rea maupun saudara-saudara kami yang bisa mengikuti setiap pagi renungan harian ini dari berbagai tempat. Tuhan juga menilik kehidupan mereka masing-masing dalam pekerjaan, usaha, juga kondisi kehidupan mereka. Ada yang sudah lanjut usia, ada yang lemah karena sakit penyakit, ada yang sementara bergumul oleh karena usaha, oleh karena pekerjaan yang terbengkalai. Semuanya itu Tuhan, Engkau mengenal mereka dan Engkau pasti bertindak dan berbuat apa yang Tuhan rancangkan. Beri mereka kesabaran, keyakinan bahwa Tuhan sementara memproses dalam berbagai hal yang mereka jalani. Bapa di sorga, terima kasih untuk program persekutuan yang tetap terjalin setiap hari melalui renungan harian Toraya. Tuhan yang akan tetap menjadikan kami sebagai hamba-hamba yang bisa menyatakan kesaksian kehidupan, keselamatan, Injil damai sejahtera melalui program ini. Terima kasih Tuhan, kami bersedia dan memiliki sukacita menjalani hidup hari ini karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalanilah aktivitas kehidupan, usaha dan pekerjaan saudara dengan segala kondisi keberadaan saudara dengan penuh penyerahan diri, kesabaran dan ketaatan. Percayalah Tuhan mengiringi kehidupan kamu. Mari bersama terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan mengawal hati hidup kamu di dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.